Bapa di sorga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah sumber hikmat kami. Firman-Mu berkuasa atas kami, Firman-Mu memberi jawab atas kami, Firman-Mu meneguhkan kami, bahkan firman Tuhan memulihkan kami. Kami semua rindu akan firman-Mu dan kami terbuka terhadap firman-Mu pagi ini ya Bapa. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dengan pengertian-pengertian yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masuk dalam minggu yang keempat di bulan Juli, dan kita tahu persis dari minggu ke minggu bagaimana kita diminta sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai orang Kristen punya sikap yang benar terhadap berbagai problem dalam hidup kita. Dan hari ini satu sikap lagi yang diminta dari kekristenan kita. Mari kita sama-sama buka di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan saya mohon Bapak Ibu kita bisa berdiri. Saya akan baca ayat 16, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-17 secara bergantian, kita selesaikan di ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Sesudah itu raja berkata, ambilkanlah aku pedang. Lalu dibawalah pedang kepada raja. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan.
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diberi tema keberanian Kristiani. Kekristenan kita harus punya sikap, yaitu berani membela yang benar. Kadangkala kebenaran diputar balik untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Orang bisa berani sampai di tingkat itu. Kisah ini menunjukkan bagaimana kebenaran itu diputar balik. Ada 2 orang perempuan sundal, mereka hidup bersama, mereka mengandung bersama, cuma hitungan hari mereka melahirkan. Artinya bayi yang dilahirkan tidak jauh-jauh beda besarnya. Tapi satu mati, satu hidup, satu lalai sehingga anaknya mati. Dan yang satu menukar. Yang anaknya mati ini menukar bayinya dengan bayi perempuan yang lain. Singkat cerita, besok pagi si ibu yang punya anak memperhatikan, loh anak saya kok beda. Seorang ibu pasti tahu persis ciri-ciri anaknya. Kita mungkin gak bisa lihat itu anak siapa karena bedanya cuma hari. Tapi si ibu itu punya insting tersendiri, punya kekuatan tersendiri, nurani tersendiri untuk mengenal siapa anak. Tapi masalahnya tidak ada saksi. Masalahnya tidak ada CCTV. Masalahnya tidak ada fakta yang bisa membuktikan ini anak siapa. Cuma 2 orang dalam satu rumah dan 2 bayi yang sama-sama lahirnya tidak terlalu jauh. Kalau ini diperhadapkan dengan kita juga bingung. Kasus-kasus di negara kita, kasus Jessica, bisa berapa lama episode proses untuk dia diputuskan, untuk dapatkan yang benar yang mana. Sulit sekali untuk bisa menemukan yang benar. Dan bagaimana mungkin kita bisa berpihak yang benar kalau kita juga tidak tahu mana yang benar. Dihubungkan dengan apa yang dilakukan Salomo dengan hikmat Allah. Salomo anak Daud. Salomo tahu persis dia memimpin dan dia percaya diri. Dia tahu ayahnya benar jujur, Daud. Maka dia merasa terjamini oleh sikap ayahnya. Maka di waktu dia memimpin, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta nyawa pembenci, atau dia tidak minta musuh-musuhnya dikalahkan. Satu yang dia minta, supaya pengertian untuk mengambil keputusan. Makanya kita kenal Salomo seorang raja yang berhikmat. Kisah ini membuat jadi viral. Orang lebih kenal Salomo dengan hikmatnya. Dia kaya, dia hebat, tapi orang kenal Salomo karena hikmatnya. Dan hikmatnya itu menolong banyak orang. Bukan hanya kalangan-kalangan atas, tapi 2 perempuan sundal berbicara orang kalangan bawah. Orang yang tidak dihargai, orang yang hidup dalam keaiban. Salomo bisa bergerak untuk menolong, membela yang benar. Dengan hikmatnya Tuhan menuntun dia minta mana pedang, belah anak ini jadi 2, satu untuk yang satu untuk yang satu. Sebelum terjadi pembelahan, bayi itu sebetulnya itu sebuah shock terapi ya. Si ibu mulai bereaksi. Ibu asli akan bereaksi. Naluri keibuannya akan menjerit, jangan. Dan itu yang memberi petunjuk, itu ibunya. Ibu yang satu, ya udah belah aja, satu untuk dia, satu untuk saya. Itu bukan ibunya, ibu palsu. Tanpa panjang lebar, Salomo langsung katakan, kasih anak itu ke ibu yang tidak ingin anaknya mati. Keadilan terjadi,
yang benar dibela. Salomo menjadi jawaban untuk orang banyak. Kita bawa kepada kekristenan kita, gereja. Gereja menjadi tempat jawaban. Kita baru selesai sidang sinode. Tema kita 5 tahun ke depan, gereja menjadi rumah bagi sesama. Ayat yang diambil dari Yesaya 2, di mana akan datang banyak berduyun bangsa-bangsa menerima pengajaran. Gereja menjadi rumah, tidak hanya menjadi komunitas kita tinggal bersama, tapi gereja mengajar, gereja mengeluarkan pengajaran, gereja mengeluarkan hikmat. Orang datang berbuyun-buyun ke gereja cari jawaban. Hari-hari ini banyak orang tidak cari jawaban di gereja. Cari jawaban di mana? Di internet. Sedikit menyinggung kita pemakai media sosial. Hari-hari ini gak usah jauh-jauh di Facebook aja. Kebetulan saya tongkrongannya Facebook. Produk-produk yang dikeluarkan dari phone Memphis dan lain sebagainya. Orang banyak bertanya, bagaimana 5 tahun ke depan hidupmu? Siapa jodohmu? Bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana kekayaanmu? Banyak orang pakai, saya senyum-senyum aja. Ketika disinggung, itu kan bercanda Bu, itu kan iseng aja. Tapi saya mau beritahu, kita penasaran juga kan? Kita mau tahu juga kan jawaban itu walaupun tingkatnya bercanda. Kita mau tahu juga dan kita terbuka tanpa disadari. Terus kita buka. Siapa jodoh? Terus kita buka. Lama-lama gereja nanyanya sama Nempes. Berapa keberhasilan gereja dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu, saudara-saudara kita ada di dunia media sosial, jangan cari jawaban di hal-hal seperti itu. Kita punya integritas, kita punya jawaban yang benar. Kelihatannya bercanda, tapi saya mau berikan, bercanda juga udah ada spiritnya, mau tahu kita itu siapa. Dan itu yang terjadi, gereja mencari jawab, anak-anak muda cari jawaban di luar gereja. Konflik-konflik rumah tangga cari jawaban di luar gereja. Ketidakadilan di dalam masyarakat cari jawaban di luar gereja. Seharusnya gereja menjadi rumah, gereja menjadi tempat kebenaran, gereja menjadi tempat hikmat untuk bisa menyampaikan, sehingga problem-problem datang dibawa oleh jemaat, gereja bisa kasih jawaban. Salomo seorang pemimpin dan gereja juga memimpin. Gereja presentasi kehadiran Allah. Kita bergereja bukan hanya gereja-gerejaan supaya ngumpul, supaya ada tempat berkomunitas, tidak. Tapi kita punya dampak, bisa menjawab dunia ini, sehingga orang dunia bisa percaya kepada Allah. Fenomena yang terjadi, kebenaran diputar balik. Orang gak bersedia menerima kekalahan, orang tidak bersedia menerima kematian. Perempuan ini gak bersedia, dia gak siap anaknya mati, lalu dia curang. Kita tidak bersedia menerima keadaan kita yang sebenarnya, lalu kita punya ekspektasi yang lain, lalu kita tolerir dengan kecurangan. Itu menyerang banyak hal. Spirit curang bisa ada dalam keluarga, spirit curang bisa ada dalam sekolah. Orang mau berprestasi, gimana caranya supaya bisa dapat prestasi yang baik, nilai yang baik? Tidak sedikit juga anak-anak sekolah curang, nyontek. Kelihatannya nggak apa-apa, tapi itu sudah menunjukkan kecurangan masuk dalam hidup kita. Pastikan bahwa kita tidak kompromi dengan kecurangan. Mungkin kalau main game curang ya, wajar aja. Tapi kalau menjalani kehidupan kita tidak di spirit kecurangan, karena kita punya kebenaran. Perempuan ini curang, anaknya ditukar, anak orang lain diambil supaya dia bisa. Kecurangan itu gereja bisa melihat, supaya gereja bisa ambil sikap. Fenomena yang terjadi, orang juga nggak mau disalahkan, bikin kambing hitam.
Fenomena terjadi, orang tidak berani sampaikan kebenaran. Bahkan gereja tidak lagi disegani karena tidak ada kebenaran yang disampaikan. Banyak kasus-kasus etika muncul. Apakah aborsi boleh atau tidak? Gereja harus punya jawab. Keputusan-keputusan etis harus diambil oleh gereja. Di GKO kita sudah memunculkan sebuah keputusan etis tentang gereja, yaitu tentang perceraian dan pernikahan kembali. Sakleknya tidak boleh. Itu perlu pergumulan, perlu analisa, perlu berbagai macam data untuk bisa menjawab. Karena kadang-kadang orang mencoba untuk mendrive gereja, mensahkan keinginannya. Bebas bercerai, bebas menikah kembali. Gereja gampang, kasih duit aja, nanti juga tutup mulut, pasti saya diurus. Saya hampir pasti orang yang tidak mau demikian. Dari dulu ada banyak orang datang bercerai, cerainya di gereja lain, gereja besar, cerai hidup, minta untuk dilayani. Saya mungkin tidak pintar, tapi saya punya prinsip firman, enggak boleh. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi Bu, ini bandar loh, bandar angkot di gereja kami. Apapun itu, tidak. Saya mau dikeluarkan juga saya bilang tidak. Tapi Bu, ini donatur di gereja, ya. Tapi saya mau bilang tidak. Kalau Bapak Ibu mau saya digeser juga apa-apa, saya nggak berani. Itu mungkin kelihatannya gimana, tapi kebenaran firman harus disampaikan oleh gereja. Lalu saya tanya, kenapa Bapak nggak pulang aja di gereja asal, gereja besar? Di gereja besar saya nggak boleh. Apa bedanya? Gereja itu dan GKO sama-sama anggota PGI, punya piagam kebersamaan, punya nilai bersama. Kadang-kadang gereja ditarik pada problem-problem rumah tangga yang gak beres-beres. Gereja harus menjawab nafsu manusia supaya disahkan. Gereja mulai tidak disegani kalau ada di keadaan-keadaan demikian. Mungkin ini cukup tegas dan keras, tapi gereja sampai di tingkat itu karena kekudusan Allah ada dalam gereja. Bagaimana mungkin gereja yang disebut dengan presentasi kehadiran Allah, tapi sikap dan keputusannya beda dengan Allah? Nggak mungkin. Dasarnya firman. Salomo merupakan presentasi kepemimpinan Allah untuk menyampaikan kebenaran, makanya dia sama dengan Allahnya, berani katakan dengan benar. Artinya, mari kita sebagai gereja, kita berani membela yang benar. Sekalipun itu perempuan sundal yang tidak punya uang, yang tidak punya status sosial yang benar dalam masyarakat, tapi ada ketidakadilan, kita jangan tutup, kita harus sampaikan keadilan. Kadang-kadang keberpihakan kebenaran kita pada orang-orang yang terhormat, orang-orang yang tidak terhormat biar aja lah. Gereja berani berpihak sampai di tingkat itu. Yesus datang ke dunia dari Allah jadi manusia, bukan gak ada kerjaan. Dari Allah lalu dia jadi manusia. Begitu dia jadi manusia apa? Ngurusin yang gak benar. Dia berhadapan dengan orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat yang menyerang dia, mempertanyakan dia, berusaha untuk menjatuhkan dia supaya salah. Tapi Yesus tetap kekeh pada kebenaran. Dia tetap berpihak pada yang benar. Dia menolong orang berdosa, dia menolong orang sakit, dia melakukan tindakan-tindakan membela yang benar, bukan atas nama tertentu, tapi atas kebenaran-kebenaran Allah. Bahkan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya dibela supaya apa? Dicegah jangan sampai masuk neraka. Karena hatinya Allah tidak mau ada yang binasa. Yesus lakukan sampai di situ. Yesus habis-habisan dimaki, diserang, dia lakukan seperti dia hinakan dirinya dari Allah jadi manusia supaya dia bisa munculkan yang benar. Saudara dan saya harusnya tidak benar.
Saudara dan saya harusnya berdosa. Kita yang salah, kita yang pikul salib. Mana ada orang salah lalu nggak dihukum? Kita yang salah harusnya dihukum. Tapi firman Tuhan apa? Mengatakan kita dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus. Amin. Itu yang menjadi pembelaan Kristus sampai di tingkat itu. Dia bela kita, dia urus kita sampai status kita salah dibenarkan di hadapan Allah. Lalu siapa yang melakukan hukuman itu? Yesus. Dia berani disalib. Tindakan dia disalib adalah menanggung kesalahan-kesalahan kita, karena dia mau membela kita untuk dibenarkan di hadapan Allah. Mari sebagai gereja, sebagai orang Kristen, begitu melihat ada ketidakbenaran, jangan diam, jangan lepas tanggung jawab. Kekristenan kita punya holy discontent. Gereja punya kegelisahan yang kudus. Oh, ada ketidakadilan, kami harus bertindak. Oh, ada ketidakbenaran, kami harus bicara. Oh, ada keadaan-keadaan yang memerlukan keputusan-keputusan yang benar, gereja harus bersikap. Ada banyak kasus-kasus etika akan muncul terus. Boleh nggak gereja eutanasia? Medis punya etikanya, gereja punya etikanya. Kasus-kasus etika muncul, dan gereja harus punya sikap. Jangan membingungkan jemaat. Gereja jawab apa ya? Nggak tahu, jangan. Tapi mari kita punya sikap. Yang kedua ya, yang perlu kita perhatikan, yang pertama gereja berani membela yang benar. Yang kedua, Salomo punya hikmat. Ini bukan sesuatu yang gampang ya. Untuk ya gampang lah seperti Salomo, pengalaman aja, enggak. Kita urus gereja, urus keluarga, urus apapun tidak hanya berdasarkan pengalaman. Karena pengalaman bukan kebenaran, tapi pengalaman perlu. Salomo bukan orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk dia punya hikmat, tapi bertahun-tahun dia belajar dari bapaknya Daud. Daud itu seorang yang disukai Allah. Dia suka ngobrol dengan Allah. Kitab Mazmur ini buku hariannya Daud. Dia senang, dia tulis. Dia susah, dia tulis. Dia sedih, dia tulis. Betapa akrabnya Daud dengan Allah, maka itu juga membuat anaknya dekat dengan Allah. Cita-cita bapaknya itu dilanjutkan oleh anaknya. Kenapa Salomo bisa berhikmat? Poin yang pertama, bagaimana kita bisa berhikmat sebagai gereja, sebagai orang Kristen? Firman Tuhan bilang apa? Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut kepadanya, dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Saudara dibuka di Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Perjanjiannya isinya ada hikmat, pengajarannya, kuasanya, rahasianya diberitahukan kepadanya. Seperti kita, saya akrab misalnya dengan Ibu Nelly. Bagaimana mungkin saya tahu hidup Ibu Nelly kalau saya tidak akrab? Bagaimana mungkin saya tahu isi hatinya Bu Nelly kalau saya tidak akrab? Bagaimana mungkin saya bisa tahu apa yang diinginkan oleh Ibu Nelly kalau saya tidak akrab? Tapi ketika saya akrab, dia akan cerita. Kita sama-sama cerita. Kita akan tahu. Begitu kita akrab dengan Allah, sumber hikmat, Dia bukakan hikmat itu buat kita. Salomo dapat. Begitu dia diperhadapkan dengan dua perempuan sundal yang minta keadilan, hikmatnya terbuka. Ambil pedang, belah. Dan dia temukan jawaban. Jadi mari kita akrab dengan Allah. Ada berbagai cara akrab dengan Allah. Bisa doa, bisa pujian, baca firman. Perhatikan, saya mau bawa ke tafsiran alegoris ya. Salomo pakai pedang, alatnya, ambil pedang. Pedang ini mungkin ya hanya benda yang kebetulan ada di kerajaan. Tapi kalau kita mau tafsiran alegorisnya, pedang itu
dibawa ke perjanjian baru itu pedang roh. Pedang roh itu firman. Pedang roh itu firman. Firman itu seperti pedang yang bermata dua. Istilah pedang juga dipakai oleh Yesus. Yesus datang bukan membawa damai, tapi dia bawa pedang untuk memisahkan. Pedang itu fungsinya membelah, memotong, memisahkan. Hikmatnya pedang itu akan menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi kalau kita mau punya hikmat dari Allah, baca firman. Karena firman itu kekuatan Allah. Daud bilang, engkau berkenan dalam kebenaran dalam batin kita. Waktu kita terima firman, firman masuk dalam kebatin kita. Begitu kita menghadapi problem, firman bekerja menuntun cara berpikir kita. Jadi firman itu penting. Gereja bangun untuk terus kita akrab dengan Allah, dengan firman. Maka kita akan memiliki pedang roh. Waktu ada problem-problem, saya mengerti cara menjawab. Karena kebenaran kita jelas, Allah. Bapak Ibu yang punya anak, latih anaknya baca firman. Saya beberapa waktu lalu makan di sebuah rumah makan, kebetulan teman, anaknya umur 5 tahun. Tapi dia bisa hafal satu perikop. Satu perikop itu ada 16 ayat Mazmur. Dia hafal dari dari ayat 1 sampai 16. Hanya hafal, saya kaget. Karena saya aja yang pendeta nggak hafal satu perikop. Anak ini hafal satu perikop. Terus saya tanya sekolah di mana? Sekolahnya katanya di Tangerang. Sekolah TK yang melatih anak untuk diperdengarkan firman tiap hari. Saya tanya, gimana cara anak ini hafal? Dibacain? Enggak, orang dia waktu itu belum bisa baca. Di sekolahnya itu di tiap pagi firman dibunyikan, 15 menit dibunyikan. Anak-anak terbiasa mendengar lalu menghafal. Itu pelajaran Yahudi. Mendengar, menghafal, itu pelajaran awal Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi cerdas, karena dasarnya firman dimulai. Jadi firman dikerjakan. Orang tua, kalau anak kita nggak belajar, kita protes abis. Kamu nggak belajar, mau jadi apa kamu? Kita marah-marah. Kenapa? Uang kita keluar bayar sekolah anak kita. Kita punya ekspektasi dia berhasil. Tapi coba kalau anaknya nggak baca Alkitab, biasa aja kan? Nggak dimarahin, biar aja. Jadi mari kekristenan kita juga berjalan belajar, berjuang, tapi firman Tuhan juga menjadi dasar untuk semua. Gereja menyelesaikan perkara-perkara bukan berdasarkan pengalaman. Oh dulu yang ini kawin begini, ya udah kita bikin begini, bukan. Oh dulu kasusnya seperti ini, kita juga bikin, bukan. Gereja menyelesaikan persoalan-persoalan berdasarkan firman, bukan berdasarkan pengalaman. Oh dulu waktu saya di gereja ini begini, bukan. Itu pengalaman bukan kebenaran. Kita semua gereja punya dasar yaitu firman Allah. Mari belajar firman terus. Mungkin kita bosan diulang-ulang, enggak apa-apa. Karena itu akan bikin melotok. Dan dia akan bekerja dalam batin. Dengan diam-diam dia akan keluar, menolong kita memiliki hikmat. Jadi rahasia-rahasia Salomo berhikmat. Dia juga orang biasa, kita juga orang biasa. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kapasitas hubungan kita dengan Tuhan. Akrab dengan Allah, beribadah pribadi dan bersekutu, terima kebenaran. Setiap datang ke gereja, saya mau dengar Tuhan bilang apa. Simpan firman. Terus pulang dari gereja, kita akan dapatkan sesuatu. Sehingga apa? Banyak orang datang kepada keluarga Bapak Ibu. Banyak orang datang kepada Bapak Ibu, minta ditolong, minta dikonseling, minta didoakan. Gereja ini akan ada banyak orang datang untuk minta ditolong karena terlalu banyak problem di dunia ini, di mana dunia tidak bisa kasih jawaban yang final. Gereja harus menjadi tempat di mana orang menerima jawaban-jawaban yang final untuk hidupnya. Gereja menjadi tempat di mana orang belajar tentang kebenaran. Gereja menjadi tempat di mana suara kebenaran lebih keras daripada suara dunia ini. Itu yang menjadi tantangan kita bergereja.
Karena gereja kita tidak hanya sekedar komunitas yang bernama GKO, tapi gereja kita harus berdampak masyarakat dan dunia. Yang paling jauh daripada itu, nama Tuhan keluar dari gereja ini. Oh, nama Tuhan Yesus. Oh, nama Tuhan Yesus. Dari tempat itu ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ketika gereja menyatakan kebenaran, menyuarakan kebenaran, membela yang benar, hikmat Allah ada pada gereja, gereja disegani. Gereja bukan ditinggalkan, tapi gereja dicari. Karena ada kepala gereja, sumber hikmat yang memberi jawab kepada kita. Ada banyak problem-problem anak-anak muda masuk pada tingkat-tingkat narkoba. Ketika saya tanya survei satu-satu, kenapa kamu terlibat dengan narkoba? Habis di rumah begini. Tanya lagi satu, habis gimana ya pacarnya begini. Habis banyak problem dan mereka nggak dapat jawab. Tapi mereka dapat jawab dari dunia. Dunia bilang ini jawabannya, narkoba. Miris bukan? Kalau anak-anak muda kita dimuridkan oleh dunia dengan narkoba, sementara gereja tidak lakukan apa-apa, ya udah gitu-gitu aja lah. Acaranya gitu-gitu aja. Gereja harus bisa menjawab juga problem-problem anak muda, sehingga anak muda punya pegangan-pegangan. Kenapa anak muda? Karena anak muda memimpin 5-10 tahun ke depan. Iblis, saya tidak menakut-nakuti. Iblis itu punya 3 program untuk menghancurkan orang muda dengan ketidakbenaran, supaya gereja tidak bisa sampaikan kebenaran, supaya gereja keok 5-10 tahun ke depan, anak mudanya keok. Pertama, iblis datang dengan narkoba. Kedua, iblis main di free sex pornografi. Ketiga, iblis main di perdukunan okultis. Sehingga apa? Banyak anak muda yang kolaps, gak bisa memimpin 5-10-20 tahun ke depan. Bagaimana mungkin kita bisa berharap gereja ini dipimpin dengan anak-anak muda yang militan, yang benar, yang takut akan Tuhan, kalau hidup mereka digerogoti oleh cara-cara iblis? Gereja ada di sana, merebut anak-anak muda, menyatakan kebenaran-kebenaran. Mari terus bergerak untuk gereja ini terus berjalan dengan hikmat Allah, berani membela yang benar. GKO punya sikap, kami punya kebenaran Allah. GKO menjadi tempat untuk memberi jawab. Orang datang tanya sesuatu, gereja bisa jawab karena punya kebenaran-kebenaran Allah. Saya percaya kita semua hidup dalam kebenaran Allah. Lakukan yang benar, jangan curang. Berlakulah setia kepada Allah, tunduk pada firman Tuhan, tunjukkan integritas kita, bahwa tidak ada kompromi-kompromi kesalahan dalam hidup saya. Karena saya orang yang Tuhan, saya orang gereja, untuk kebenaran itu boleh disampaikan. Yesus sudah lakukan itu sampai kita dibenarkan di hadapan Allah. Maka kita lanjutkan pekerjaan Kristus. Amin. Kidung Jemaat 38 bait yang kelima.